Hai friend, kembali lagi bersama saya Bucak Baby. Kali ini saya akan berbagi cerita hari pertama penjelajahan kami di Pulau Belitung atau Pulau Laskar Pelangi. Untuk kesini dari Palembang kami harus transit di Pulau Bangka, tepatnya di Bandara Depati Amir Pangkal Pinang. Transit selama 45 menit. Di sini penumpang yang menuju Belitung tidak turun dari pesawat, jadi menunggu di dalam pesawat. Pesawat hanya mengisi bahan bakar, menurunkan penumpang, serta menaikkan penumpang yang akan menuju ke Pulau Belitung. Setelah menempuh perjalanan selama 30 menit dari Bandara Depati Amir Pangkal Pinang, akhirnya kami sampai di Bandara Hasanuddin Tanjung Pandan, Pulauan Belitung. Friend bisa lihat nih wajah mama yang begitu sumringah. Alhamdulillah akhirnya mimpinya itu terwujud. Ya, beliau memang sangat ingin ke pulau ini sejak beliau menonton film Laskar Pelangi beberapa tahun yang lalu. Bandara Hasanuddin yang ada di Tanjung Pandan ini tidaklah begitu besar, tapi cukup menarik. Tuh, friend bisa lihat tuh, mama begitu antusias ingin segera mengekspor, menjelajahi Pulau Belitung ini. Di sini kami dijemput oleh sahabat yang seperti keluarga, Yanti beserta nenek. Dari sini kami langsung menuju ke Danau Biru atau Danau Kaolin yang menjadi destinasi wajib jika berada ke Pulau Belitung. Friend bisa lihat tuh, itu adalah bukit hasil galian tambang kaolin. Pasirnya putih, sedikit kasar tapi lembut. Pertama kali saya melihat bukit ini, pikiran saya melayang ke negara Turki, di mana saya pernah melihat adanya gunung-gunung salju. Secara bentuk sih memang sedikit mirip juga dengan Gunung Bromo ya friend. Karena penasaran, saya mencoba untuk naik ke puncak. Tapi berhubung sendal yang saya gunakan itu tidak sesuai, saya takut longsor, akhirnya saya pun turun. Nah, ini adalah Danau Kaolin, danau penambangan kaolin. Akhirnya bisa friend lihat ya, hijau toska, tapi sayang karena kemarau jadi airnya surut, biasanya sampai tinggi. Tambang ini masih aktif loh friend, itu dapat dilihat dari adanya aktivitas alat berat di seberang. Untuk pengunjung kita tidak boleh turun, jadi hanya melihat dari atas. Keren ya friend ya, seperti gunung ya, kalau dari jauh kayak beneran kayak Gunung Bromo. Karena siang hari jadi cuacanya sangat panas. Maafkan aja ya jika mukanya agak gimana gitu, menahan panas. Dari sini kita pun menuju ke destinasi selanjutnya, yaitu Suak Para Mangrove Park. Ini berada di desa Air Saga, tapi masih masuk ke dalam Kecamatan Tanjung Pandan, jadi tidak jauh dari pusat kota ya friend. Hutan mangrove ini dikelola oleh desa. Mereka memberdayakan pemuda-pemudi untuk mengelola ini. Ini adalah Sungai Kubu
dimana pinggir sepanjang atau di pinggir-pinggir sungainya itu tumbuh hutan mangrove. Kita awalnya kesini hanya ingin menikmati hutannya, friend, tapi di sini juga menyediakan transportasi untuk disewa alias kapal. Nah, ini namanya Blangkas, friend, atau ketam ladang. Blangkas ini termasuk ke dalam famili Aranida atau laba-laba atau kalajengking. Bisa dibilang ini adalah fosil hidup, friend. Kita bersiap nih untuk menelusuri Sungai Kubu. Karena ini berada di perbatasan antara sungai dan laut, maka airnya pun payau ya, friend. Warnanya lebih ke hijau, sedikit gelap, hitam ya, friend. Tapi sungainya itu bersih banget loh. Sepanjang sungai ini tumbuh berbagai jenis tanaman mangrove. Di sini tumbuh 3 jenis tanaman mangrove. Tanaman mangrove ini sangat penting ya, friend, untuk menahan abrasi air sungai, juga untuk kelestarian biota laut yang ada di sini. Kita menelusuri Sungai Kubu ini mulai dari hulu, tapi berhubung di bagian hulu itu airnya dangkal karena kemarau, jadi kita pun tidak sampai benar-benar ke hulu. Nah, ini adalah lumpur dari sungai, bukan batu ya, friend, tapi memang sudah membatu atau keras. Keren ya, friend. Kalau ke Tanjung Pandan jangan lupa kesini ya, friend. Asik loh. Ini jelajah sungai ini 150.000 untuk sekali trip. Itu satu kapal ya, friend. Selama lebih kurang 45 menit. Sekarang kita menuju ke bagian hilir atau di muara laut. Asik banget loh, friend, menelusuri sungai ini. Nah, itu sudah mulai terlihat ya, itu adalah jembatan Kubu. Jadi jika kita ingin ke daerah Sijuk atau ke pantai Tanjung Tinggi, kita akan melewati jalan ini. Friend bisa ngeliat nggak? Di situ ada yang mancing loh, friend. Di sini warga kebanyakan mancing itu nggak pakai perahu, jadi mereka itu masuk ke dalam sungai. Jadi badannya itu mungkin 2/3 atau setengah bagian itu di dalam sungai. Jadi mereka hanya mengandalkan pancing juga umpan. Sudah mulai terlihat ya, friend, itu lautnya. Ini adalah tempat pembuatan kapal. Jadi kapal-kapal nelayan banyak berasal dari sini. Surut ya, friend, air lautnya. Tuh bisa ngeliat pasirnya sampai ujung sana. Kalian bisa ngeliat nggak tuh ada perbedaan antara air laut dengan air sungainya.
Ini sungainya ini nggak dalam loh friend, banyak banget tuh orang yang mancingnya itu hanya berendam. Lihat tuh, mama mengambil buah dari tanaman mangrove. Setelah dari Suak Parak Mangrove, kita menuju ke Bukit Berahu yang berada di Tanjung Binga, kawasan Sijuk. Menurut cerita sih, kenapa diberi nama Bukit Berahu, karena dari kejauhan itu terlihat seperti perahu terbalik. Untuk kesini kita hanya membayar 10.000 dan telah mendapatkan voucher yang bisa ditukar dengan air mineral, kopi ataupun teh. Nah, ada kolam renangnya ya friend. Kalau ingin menikmati kolam renang sambil melihat pantai dan laut, itu kita bisa bayar 25.000. Ini ada restoran yang menyediakan begitu banyak menu. Kalian bisa menikmati sunset hingga makan di sini. Ada juga penginapan dan cottage di sini, friend, disewakan. Tuh, sudah terlihat ya sunsetnya. Ini saya turun ke bawah ya, friend, untuk ke pantainya kita harus menuruni beberapa puluh tangga untuk turun ke bawah. Cantik ya friend, sunsetnya. Airnya begitu bening loh friend. Ini air lautnya itu nggak dalam, surut. Jadi sepertinya kalau mau ke pulau ke tengah itu bisa jalan kaki loh friend. Betah rasanya bermain-main air di sini. Kalau friend ingin menikmati lebih lama sunset dan bermain air di sini, friend bisa menyewa ya friend, nyewa kamar atau cottage. Selanjutnya kita menuju ke Pantai Tanjung Tinggi atau disebut juga Pantai Laskar Pelangi, karena disinilah film Laskar Pelangi itu dilakukan pengambilan gambar atau pengambilan adegan. Friend bisa lihat nih, batu-batu di sini begitu besar loh friend. Ini menunjukkan kekuasaan Allah. Untuk masuk ke sini tidak dipungut biaya friend, alias gratis. Hanya saja kita membayar parkir mobil ya, kasih aja 5.000 friend. Tapi ya satu lagi ya friend, kalau ke tempat wisata itu jangan lupa ya, sampah jangan ditinggalkan. Karena kita kesorean, air laut juga tinggi, kita nggak bisa mengekspor lebih. Akhirnya kita pun memutuskan untuk balik. Di pintu masuk Pantai Tanjung Tinggi ini banyak warga yang
menjajahkan souvenir, salah satunya yaitu batu satam yang termasuk ke dalam batu berharga, batu berwarna hitam. Nah, friend bisa membeli batu satam ini yang sudah jadikan cincin sebagai oleh-oleh. Ada juga kerang-kerang besar, itu dijajahkan oleh penjual di sini. Malam harinya kita singgah sebentar di Satam Square yang menjadi ikonnya Pulau Belitung, berada di tengah-tengah kota. Hari ini aja kita udah berapa kali ya lewat sini, karena memang di tengah-tengah kota, jadi setiap kali kita mau kemana itu pasti melewati atau muter Satam Square ini. Belitung tidak terlalu ramai ya friend, tidak seperti Palembang. Malam hari lumayan sih ramai, tapi tidak begitu juga ramai. Friend bisa lihat kan, lalu lalang kendaraan tidak begitu banyak. Nah, kalau siang hari itu sepi, jadi saya tuh suka banget nih Belitung. Hampir semua tempat wisata di Belitung itu tidak dikenain biaya ya friend. Untuk kali ini sekian dulu ya liputan saya. Terima kasih, nanti saya lanjut.